أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Taib, kepada ikhwan mohon sedikit mendekat dekat sedikit. Tafassahu fil majalis. Naam. Alhamdulillah, masyiral muslimin, ya nasanna tumawe malakbi'u anna liluari malakbi'u, ikhwan wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Imam Malik dan seluruh pemirsa Qalam TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Masyiral muslimin, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh salah satu ulama besar, yaitu kitab yang berjudul Sittu Durar min Usuli Ahlil Asar, 6 perhiasan atau 6 permata dari usul Ahlil Asar, dari landasan-landasan utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah juga diberikan nama dengan Ahlil Hasar. Banyak nama-nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang beliau kalau tidak salah sampai sekarang tinggal di dekat Jamiatul Islam Madinah. Dahulu pernah dia datang ke Indonesia. Salah satu karya terbaiknya adalah Sittu Durar, kitab yang akan kita pelajari, yang berisi 6 kaidah tentang memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak ada perselisihan dari para ulama dari dari 6 dasar yang disebutkan oleh beliau di sini. Insyaallah kita akan baca mukaddimahnya. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu. Jadi kita baca dulu mukaddimah supaya kita tahu apa alasan muallif menulis kitabnya ini. Naam, jadi kita selalu membuka dengan mukaddimah. Naam. Beliau mengatakan, faqad iftaraha alayya ba'du man ittala ala kitabi madarikun nazari fi siyasati baina tatbiqati syar'iyyati wal infi'alati hamasiyati an istahalla minhu madkhalahu alladhi dammantuhu usulan sitta li ahli sunnati. Sungguh sebagian orang yang telah membaca kitabku yang berjudul Madarikun Nazir fi Siyasah. Ini salah satu kitab yang ditulis juga beliau, yang agak tebal. Ini tebal, berjudul Madarikun Nazir fi Siyasah. Yang ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang mana Anda lihat penerjemahannya itu diberi judul dengan Pandangan Tajam Terhadap Politik. Nah, beliau tulis antara hak dan batil. Ini salah satu kitab beliau. Beliau mengatakan, setelah beberapa orang membaca kitabku yang berjudul itu tadi, maka mereka mendorong kepadaku untuk memisahkan satu hal tersendiri, atau untuk memisahkan dari pembukaan yang aku berikan di dalam kitab tersebut tentang 6 dasar dari Ahlus Sunnah. Jadi di dalam kitab Madarikus Nazir itu, pandangan kritis terhadap politik tersebut, beliau membuka dengan mukaddimah yang sangat indah. Nah, ini kalau bisa kita dapatkan kitab ini, insyaallah sangat berfaedah untuk kita. Nah,
Di dalam mukaddimahnya, di sana ada beliau membuat 6 kaidah di dalam memahami al-sunnah wal jamaah. Wa ayyufarrida bima sanna fi latifin yakunu nashratan ta'rifiyah liman hajis salafi bima la yas'u ahadan al-ikhtilafu alaihi. Nasihat atau dorongan mereka agar saya membuat satu kitab tersendiri yang ringkas untuk mengenali manhaj salaf, mengenali manhaj salaf yang mana kaidah-kaidah di dalamnya itu tidak ada perselisihan para ulama di dalamnya. Jadi beliau disarankan oleh beberapa orang untuk menulis satu kitab, karena kitabnya tadi membahas tentang masalah apa? Masalah politik yang mana dibuka dengan beberapa kaidah yang menunjukkan tentang asal dari ahlus sunnah wal jamaah, usul dari ahlus sunnah. Famakastu sanawatin la af'alu syai'an. Kemudian beliau tidak melakukan apa-apa selama beberapa tahun. Jadi sudah beberapa tahun berlalu beliau tidak melakukan apa-apa. Roja'an an usiba mimman huwa aqdaru alaihi minni kifayatan mu'annitan. Saya dengan harapan agar ada orang dari kalangan lainnya atau orang selain saya yang bisa menyusun kitab itu yang lebih baik, kitab tentang kaidah-kaidah ahlus sunnah wal jamaah yang lebih baik. Li'annani alimtu anna nukhbata min talabatil ilmi muakkirina qama bisyarhiha fi ba'dil aqtaril islamiyati. Karena sesungguhnya aku mengetahui bahwa di antara talibul ilmi, para penuntut ilmu, ada yang lebih maupun ilmunya, yang lebih hebat ilmunya dari saya di penjuru Islam ini. Nah, ini di antara ketawaduan beliau. Falamma istadda alayya al-ilhal la siyama mimman la yas'ani radduhu ista'antu billah. Maka tatkala semakin banyak permintaan untuk menulis kitab itu, semakin banyaknya permintaan untuk menulis kitab itu kepadaku, terlebih lagi datang dari orang-orang yang tidak mungkin aku menolak permintaannya, orang-orang yang aku segani. Maka ista'antu billah, maka aku memohon pertolongan kepada Allah. Wa akhrajtu kama huwa ma'a syai'i minal idai wa qad kanat fi qalbil kitabi al musamma la kama yali. Maka aku mengeluarkan faedah-faedah dari kitab itu dan membuat sebuah susunan tersendiri, yaitu dengan kitab ini yang bernama Sittu Duror. Dia bernama Sittu Duror. Namun waktu itu belum sempurna penulisannya, kata beliau. Beliau menyusunnya sebagaimana dengan susunan yang beliau akan sebutkan berikut ini. Susunan pertama, al-aslul awal tariqu wahidah. Dasar pertama yang beliau tulis waktu itu adalah jalan yang satu. Wa aslus tsani tariqul kitabi was sunnati ala fahmis salafis salih. Dan dasar yang kedua adalah jalan kitab dan sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Wal aslus salis, dan dasar yang ketiga, nailus su'dudi bil ilmi, yaitu yang ketiga adalah meraih kejayaan dengan ilmu, dan yang keempat adalah simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'il kitabi was sunnah, yaitu yang keempat adalah menjaga keamanan dan kekufuran dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wal khamis, dan yang kelima adalah ar-raddu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Yang kelima adalah membantah orang-orang yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, termasuk dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi termasuk dalam perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah membantah orang-orang yang tersalah, bukan semata-mata dibenarkan orang-orang yang tersalah itu. Al-aslus sadis, dan perkara yang keenam adalah at-tasfiyatu wat tarbiyah, yaitu pemurnian dan mendidik, memurnikan dan mendidik. Tasfiyatu wat tarbiyah. Saya teringat kemarin perkataan Ustadz kita, Ustadz
Budi hafizallah taala dengan mengambil sebuah contoh dari gelas ya, dari minuman. Kalau mau dibersihkan ya, kalau mau dapat air yang bagus dari bekas kopi, maka bersihkan dulu kopinya. Sudah dibersihkan kopinya baru diisi air biasa. At-tasfiyatu wat tarbiyah. Summa bada'ali an udifa ilaiha aslan akhar ala wa huwa ikhlasud dini lillah li'annahu aslu usuli bila raibin. Kemudian nampak kepadaku untuk memasukkan dasar yang lain, yaitu dasar yang pertama yaitu ikhlasud dini lillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dia adalah dasar yang paling pokok di dalam agama tanpa ada keraguan lagi. Wa adrajtu al-asl al-rabi alladhi huwa simamul amani minal kufri wal hazimati bittiba'i wal kitabi was sunnah tahta al-usulis salis alladhi huwa nailus su'dudi bil ilmi. Dan kemudian aku memasukkan usul yang keempat. Jadi usul yang keempat tadi itu adalah menjaga keamanan dan kekufuran dengan cara mengikuti Al-Quran dan Sunnah di bawah dari asal yang ketiga. Jadi asal yang ketiga dan keempat disatukan. Apa tadi yang keempat? Yang ketiga yaitu menggapai kemuliaan dengan ilmu. Jadi dia taruh sebelah bawahnya, tahtal aslus salis, di bawah dasar yang ketiga. Nazaran likaunihi samaratal lahu. Karena dengan pertimbangan karena untuk mendapatkan keamanan dan penjagaan diri dari kekufuran itu merupakan buah dari ilmu itu sendiri. Jadi itu buah dari ilmu itu sendiri. Jadi beliau yang keempat dan yang ketiga disatukan. Alama asyara alayya bihi ba'dul fudala, sebagaimana yang diisyaratkan, diarahkan oleh kepada dari sebagian orang-orang yang mulia. Fakanat kama la yali, maka menjadilah sebagai berikut susunan yang ada sebagaimana yang ada dalam kitabnya sekarang, yaitu al-aslus awal, dasar yang pertama dari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ikhlasun dinulillah, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Dan yang kedua al-aslus tsani at-tariqu wahid. Yang kedua, jalan yang kedua adalah jalan itu satu, bukan banyak jalan, banyak jalan menuju. Al-aslus salis, jalan yang ketiga adalah tariqu kitabi was sunnah ala fahmi salafus soleh. Jalan Alkitab dan Sunnah di atas pemahaman salafus soleh. Tidak sekedar hanya Al-Quran dan hadis saja kita ikuti, melainkan harus berada di atas pemahaman salafus soleh. Yang keempat adalah nailus su'dudi bil ilmi. Kita bisa mencapai kemuliaan itu hanya dengan ilmu. Mencapai kemuliaan itu dengan ilmu, karena kitab ini adalah bagian dari bantahan beliau terhadap orang-orang pakar politik yang selalu mengatakan kita berjuang untuk berjuang untuk agama dengan ranah politik, dengan masuk ke tempat-tempat itu. Maka beliau mengatakan di dalam kitabnya ini adalah mencapai kemuliaan itu dengan ilmu, bukan masuk dengan hal-hal seperti itu. Dan yang kelima adalah dasar yang kelima, beliau tanamkan di dalam kitabnya ar-raddu 'alal mukhalifi minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, menasihati atau membantah orang-orang yang melenceng dari agama ini, termasuk juga dalam kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, dalam memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Nah, dan ini seakan-akan singgungan kepada saudara-saudara kita yang hanya mengajak kepada kebaikan saja, mengajak saja kepada amal-amal saja, tanpa mau menyinggung perkara-perkara yang tersalah di tengah masyarakat, tidak mau menyinggungnya. Kemudian al-aslus sadis, perkara yang ke-6, tetap beliau taruh at-tasfiyatu wat tarbiyah, pemurnian dan pendidikan. Thayyib. Kemudian
Insyaallah ana hanya baca ini mukaddimahnya di sini karena penting kita baca mukaddimah dalam suatu kitab. Kalau kita belajar, usahakan ikhwan, usahakan untuk membaca mukaddimah dari penulis itu agar kita sedikit tahu dari arah kitab ini. Oh, bukan langsung ambil dari tengahnya. Baca oh bagus baru diambil, tetapi mukaddimahnya dulu agar kita sedikit tahu arah dan tujuan dari penulis ini, apa yang diinginkan dari kitab ini, apa ini diinginkan dari kitab ini. Kemudian beliau berkata, wa qad kuntu katabtu hadhil asl li ardi manhaji ahli sunnati wal jamaati alladzina hum ashabul hadisi wa atba'ul asari was salafiyun. Dan sungguh aku tatkala menulis kitab ini adalah bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang mana mereka itu adalah ashabul hadis, wa atba'ul asar dan pengikut asar, dan mereka adalah salafiyun, Nah, ini dijelaskan kepada kita bahwasanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu tidak lain dan tidak bukan mereka adalah ahlul hadis, bukan ahlul kalam. Nanti di belakang nanti dijelaskan tentang kecelakaan beliau kepada orang-orang ahlul kalam. Bukan juga dengan pendapat-pendapat si fulan dan si allan, tetapi adalah atba'ul asar, dengan cara kita mengikuti asar-asar terdahulu. Asar-asar terdahulu, dan mereka adalah salafiyun, yaitu orang-orang yang terdahulu. Sayangnya kemarin kita tidak selesaikan ya pelajaran kun salafiyan ala jaddah. Mudah-mudahan ada ustadz yang bisa bahas itu kembali untuk kun salafiyan ala jaddah itu. Kemudian beliau mengatakan, zalika manhaj alladhi yanbaghi tarkizu alaihi fil qiyami ala nafsi bil qasti wa da'watun nasi ilaih. Dan manhaj inilah yang wajib bagi kita untuk memusatkan perhatian kepadanya. Pelajaran inilah yang paling pertama harus kita pusatkan perhatian kepadanya untuk mendidik diri kita, wa da'watun nasi ilaihi, dan untuk mengajak manusia kepadanya. Diajak manusia kepada dakwah ini, karena dakwah inilah yang hak. Li'anna bihi bayanu ahluhu gairahum anil mukhalifina wa bihi banau saraha hadad din azizan syamikhan fi ulyaihi. Karena sesungguhnya dengan dengan ahlu sunnah seperti itu, penjelasan tentang kaidah-kaidah mereka ini akan menjelaskan tentang siapa yang menyelisihi mereka. Kita akan tahu dengan mempelajari ini, kaidah-kaidah ini, siapa yang keluar dan tergelincir dari kategori ahlus sunnah wal jamaah. Wabihi banau, dan dengan itu pula bangunan agama ini menjadi megah dan indah di atas kemuliaannya. Karena di bangunan agama ini dahulu tegak atau mulia dikarenakan mereka senantiasa berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus soleh, bukan dengan masuk dengan partai politik, bukan dengan membuat jamaah ini jamaah itu, melainkan dengan kembalikan umat ini, harus kita kembali kepada salafus soleh tersebut, orang-orang yang terdahulu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, walamma ra'aitul mukhalafa qad zalama hadzal manhaji zulman baligan. Tatkala aku melihat orang-orang yang menyelisihi sunnah itu telah menzolimi manhaj ini, dengan kezoliman yang sangat besar. Wa adfa alaihi minasyana'ati libasan sabiqan, dan mereka menyandarkan nama-nama yang jelek terhadap manhaj ini dengan memaikkan baju-baju yang kotor terhadap manhaj yang mulia ini. Hatta tawara nuruhu bihijabin, sampai manusia terhalangi dengan cahaya keindahan Islam itu. Terhalangi mereka karena mereka belum apa-apa mendengar kajian langsung mengatakan mereka memberikan cap-cap jelek kepada manhaj ini. Oh, di sana tuh wahebong ya, wahebong. Oh, di sana ada wahabi di sana. Mereka berikan cap-cap yang jelek terhadap
dakwah yang indah ini, sampai manusia yang tidak mengerti tertutupi dengan keindahan manhaj ini. Amman lam hatta tuwara nuruhu bihijabin amman lam ya'khudh minal ilmi binasabin, sampai orang tertutupi dari keindahan Islam ini, yaitu siapa? Yaitu dari kalangan orang-orang yang belum mengerti ilmu, orang-orang yang belum paham ilmu, orang yang belum tahu ilmu, langsung diberikan cap, hati-hati di sana itu kajiannya Wahabi, hati di sana itu kajiannya ini, kajiannya itu, jangan ikut di sana, sehingga diberikan cap-cap jelek. Azamtu ala isda'in nashi linnasi amatan wali mukhalafi khasatan, maka aku bertekad, kata beliau, untuk menerangkan perkara ini kepada manusia secara umum dan kepada orang-orang yang membenci dakwah ini secara khusus. Nah, secara khusus. Nah, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka suatu kewajiban bagi kita, tentunya bagi ikhwan atau para duat, para dai-dai ini, untuk membela manhaj ini, di mana orang-orang yang membenci manhaj ini semakin kuat, semakin hebat, dan semakin banyak cap-cap yang jelek diberikan kepada manhaj ini. Maka diperlukan para dai-dai dan para ikhwan untuk menjelaskan dan menampakkan kepada manusia tentang keindahan manhaj ini. Wahadal akhir, dan ini yang terakhir, imma mustauhishun min manhaji ahlil haq, dan beliau kemudian menjelaskan kenapa seseorang itu menjadi tergelincir atau menganggap jelek manhaj yang mulia ini. Yang pertama itu biasanya terjadi karena imma mustaushishun min manhaji ahlil haq, karena mereka sama sekali memang tidak tahu mana manhaj yang paling benar. Mereka tidak tahu sama sekali. Li jahlihi bihi, karena ketidaktahuannya dengannya, wajahlihi bihajjatihi ad-damigha, dan ketidaktahuannya terhadap hujah-hujah atau dalil-dalil yang cukup banyak atau yang sudah cukup, karena mereka tidak tahu. Fa idza arafahu ista'nasa bihi wa raqaba mutnahu wa lam yaqaba, maka apabila mereka sudah diberikan pencerahan, dikasih tahu dengan baik dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mengetahui dan insyaallah akan merasa nyaman dengan manhaj ini. Mereka akan zaman dengan rasa manhaj ini, dan mereka akan menaiki manhaj ini, dan mereka tidak mau ketinggalan untuk naik di atas manhaj yang indah ini. Ini karena ini pertama, kenapa orang banyak lari dari manhaj ini? Yang pertama beliau katakan adalah karena memang mereka tidak tahu, karena jahalnya mereka, karena kurangnya pemahaman mereka terhadap yang mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Kurangnya pemahaman mereka. Tetapi setelah mereka mengetahui dan mengetahuinya, insya Allah mereka akan nyaman. Sebagaimana kita dahulu, ikhwan, sebagaimana kita dahulu tidak tenang dengan dakwah ini. Masa kita dilarang merokok? Masa kita dilarang merokok? Masa harus pakai jenggot? Masa harus pakai hijab besar? Padahal kita mau nampakkan keindahan tubuh kita. Semuanya tidak nyaman waktu itu. Tatkala kita dijelaskan kepada mereka, jelaskan dengan baik, lihat perubahan yang terjadi dari diri individu orang-orang salafi ini. Orang-orang salafi ini, dan mereka lah yang mampu memurnikan agama ini di atas kebenaran yang hak. Kalau yang lain insya Allah tidak akan bisa memurnikan agama ini dengan sebenar-benarnya. Yang pertama tadi adalah karena mereka sama sekali tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Maka orang seperti ini ya kita tolong dengan diajari dengan lemah lembut, dinasihati dengan lemah lembut. Dan alhamdulillah cara menasihati saat ini sangat banyak. Ada taklim seperti ini, taklim umum seperti ini. Kemudian ada melewati media-media yang insya Allah itu di Polman kita sedang bangun ya. Kita sedang bangun media-media ini, kita sedang bangun, dan alhamdulillah baru beberapa bulan ini, sudah cukup 1 bulan ya.
belum cukup 1 bulan ini, masya Allah itu dakwah melalui media itu sangat cepat sekali. Karena itu juga kenapa kita bangun juga media itu, sedikit selingan ikhwan, karena banyaknya daerah-daerah yang harus kita dakwai ini, namun sedikitnya dai-dai kita. Wallahi ikhwan, anak ke Mamuju, ke Tapalang Barat, Tapalang dan Mamuju, ke Rampuang dan lain sebagainya. Kemarin di sana, wallahi tidak mampu kita tangani semuanya. Kita harus meminta ke Jawa untuk mendatangkan dai-dai itu, Maka ikhwan di Polman ini, ayo bangun, kita maju. Ayo ikhwan Polman, maju, turun tangan. Ayo terlibat di dalam dakwah ini, terlibat di dalam perjuangan ini. Jangan hanya jadi penonton atau jadi komentator yang hebat. Ayo terlibat dalam dakwah ini dengan apapun yang kita miliki, dengan apa keahlian yang kita miliki. Wallahi kita kasihan daerah-daerah sana itu. Nah, orang-orang jahil itu. Nah, di sana alhamdulillah kita mulai dakwah di sana, alhamdulillah beberapa orang mengikutinya dan beberapa orang mulai nyaman dengan kehadiran manhaj salaf ini. Ternyata banyak yang mengatakan mereka ternyata Ustadz tidak sama dengan apa yang diberitakan. Karena sebelum mereka mengikuti hadir di majelis kita sudah ditakut-takuti, sudah digembos-gembosi dengan terlalu banyaknya itu juga dampak negatif dari internet ini ya. Makanya kita saran dari para asatidzah, kita juga harus membuat media ini yang nuansanya sulbar ini. Taib, yang kedua adalah sebab penyimpangan mereka, wa imma musabbitun anhu jalibu alaihi bi khailihi wa rijlihi, dan terkadang pula karena mereka memang mencegah, mengetahui kebenaran tapi dia cegah, jalibun alaihi bi khailihi wa rijlihi, dan mereka menghalangi atau membuat gaduh dakwah ini dengan kendaraan mereka, khail, kuda pacu mereka, dengan kendaraan mereka dan kaki-kaki mereka. Artinya apa yang mereka miliki, mereka membuat gaduh, membuat kerusakan di dalam dakwah ini atas nama dakwah ini dengan segala apa yang mereka miliki. Maka tidakkah kita cemburu ikhwan terhadap perbuatan mereka terhadap dakwah ini, sehingga kita berleha-leha dengan tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, tidak mau berjuang di jalan agama Allah ini? Tentu itu perbuatan yang sangat jauh-jauh yang diharapkan oleh Rasulullah. Saddun anhu bimalihi wa sultanihi, bahkan mereka menghalangi dakwah ini dengan harta mereka dan kekuasaan mereka. Terjadi dengan harta dan kekuasaan mereka halangi dakwah yang suci ini. Terjadi sekarang. Lihat bagaimana di daerah-daerah sana, daerah-daerah luar sana. Bahkan kita alami sendiri pemanggilan dari pemerintah-pemerintah yang sudah dimasuki sebagian mereka. Kita alami sendiri. Ligolbatil hawai alaihi, dikarenakan apa? Karena mereka terlalu tinggi hawa nafsunya terhadap pemahaman mereka. Ma'a ma'rifatihi bi quwwati hujjatihi, walaupun mereka mengetahui tentang kuatnya hujah yang kita bawakan. Terkadang mereka tahu kuatnya hujah yang kita bawakan, tidak bisa mereka bantah. Berapa kali kita berhadapan dengan mereka, tidak bisa mereka bantah. Tetapi karena apa? Hawa nafsunya terlalu tinggi, hawa nafsunya sudah menjadi Tuhan baginya. Wa sur'ati ta'sirihi fil umumi wal ifrad, dan kecemburuan mereka terhadap perbaikan yang dilakukan gerakan salaf ini atau manhaj ini di dalam perorangan atau secara umum. Nah, kita lihat tatkala orang sudah paham dengan manhaj salaf, sangat mudah mereka meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Bedanya dengan pemahaman lainnya, tatkala kita mengenal manhaj salaf, antum dikatakan riba, tinggalkan riba. Mudah baginya meninggalkan riba. Tatkala dikatakan haram rokok, meninggalkan rokok. Tatkala dikatakan seperti ini, mereka meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang hidup di atasnya. Tetapi karena manhaj yang mulia ini, suratul, sangat cepat memperbaiki orang. Apatah lagi kalau ini semuanya diperbaiki seluruh, apalagi dengan kalau setiap orang terperbaiki dengan manhaj ini, insya Allah akan seluruh umat, wilayah-wilayah akan terperbaiki.
Wa idza ja'atuhul bayyinatu ba'dal bayyinah, dan apabila telah datang kepadanya penjelasan setelah penjelasan, wa tazkiru ba'da tazkir, pengingat kepada di atas pengingat, summa tanakkabuhu, kemudian dia tetap akan berpaling. Karena apa? Karena apa tadi? Karena hawa nafsunya sudah tidak bisa tinggalkan masalah ini. Meskipun dalil hujah yang mereka sudah tidak bisa bantah mereka, tapi karena apa? Karena tentunya karena hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Istibanun nasi talbisuhu waqtashafau aurah ada ayatihi, maka tersungkap talbis mereka. Setelah diberikan penjelasan demi penjelasan, pengingat demi pengingat, sehingga mereka terungkap segala talbis mereka, tipu daya mereka, terungkap tipu daya mereka. Wakshafau, dan tersingkap keburukan dakwah mereka, ila ayyaqsimahullahu fayustarahu min syarrihi, sampai suatu ketika Allah akan memberikan bencana kepadanya, kemudian mereka diistirahatkan dari keburukannya. Artinya mereka akan diwafatkan dari keburukan-keburukan itu. Qala Allah Ta'ala liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Untuk Allah Subhanahu wa taala ini mengincim kepada mereka, maka celakalah orang-orang yang celaka dari keterangan itu. Celaka orang yang dicelakakan dari keterangan itu. Karena apa tadi? Karena menolak keterangan atau penjelasan dari Al-Quran dan hadis. Wa yahya man hayya an bayyinatin, dan mereka dan dihidupkanlah orang yang hidup di atas keterangan itu, di atas penjelasan itu. Jadi intinya di sini Syekh mengatakan bahwasanya penyebab orang menghalangi dakwah ini tidak, pertama adalah karena kebodohan mereka, ketidaktahuan, dan kedua ada juga orang yang tahu, orang yang mengerti, tapi karena hawa nafsunya ingin menghalangi dan merusak dakwah ini, sehingga orang seperti itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah Anda yang suka memfitnah agama ini, berhati-hatilah Anda yang suka memfitnah manhaj ini. Bahwasanya ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal yang disebutkan Syekh di sini ayat 40 dia, bahwasanya mereka akan celaka di atas kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti penjelasan ini. Wasababul istilal fi hadzal bahs, dan sebab aku memisahkan bahas ini, memisahkan tema ini atau buku ini, min aslihi, dari asal kitabnya, Madarikun Nazar fi Siyasah, pandangan tajam terhadap politik, kritikan tajam kepada politik. Nah, di dalam situ insyaallah dijelaskan bagi teman-teman yang mau tahu tentang politik, ditinjau dengan dalil-dalil atau syariat Islam, silakan cari ini. Ada bukunya itu kayak kalau tidak salah 2 jilid. Judulnya di dalam terjemahan itu adalah Pandangan Tajam Terhadap Politik. Pandangan tajam terhadap politik. Wa ja'alahu kitaban mustaqillan, dan aku menjadikan kitab ini menjadi kitab tersendiri. Wa huwa annani ta'arradtu fil kitabil musamma anifan li ba'di da'wati bin naqdi wa li ru'usiha bin naqdi. Dan aku melihat di dalam kitab yang tadi itu, yaitu Madarikun Nazar fi Siyasah, aku melihat adanya kekurangan-kekurangan dan kekurangan-kekurangan yang harus aku perbaiki. Wa nazaran liqaunin nasi ma'adan, terlebih lagi aku melihat manusia itu berbeda-beda pemahamannya. Wa anna liman haji tilkad da'wati mahadun, dan bahwasanya manhaj ini perlu pendalaman tersendiri, karena di dalam kitab itu tercampur. Jadi beliau menjelaskan bahwa kitab yang dulu dia tulis itu dalam tinjauan tajam terhadap politik itu yang diterjemahkan, terjemahannya itu
rancau di situ harus menjelaskan perkara manhaj atau menjelaskan perkara politik, sehingga disendirikan sendiri ini, manhaj ini disendirikan karena perkara bedanya manusia di dalam pemahaman. Ada pemahamannya yang kuat, baik, lurus, maka selamatlah mereka bisa pahami kitab itu. Tapi kalau sedikit pemahamannya, maka sulit memahami kitab itu. Maka dibuat kitab sendiri. Wa yahrama fihal kabir wa yarbu fihal sagir, dan menjadikan lebih terhormat orang yang besar dan lebih terdidik atau lebih dewasa orang anak-anak yang kecil. Jarratu bihsi an hada an tasmiyatil mukhalaf. Maka aku buat kitab ini dengan nama yang sendiri, nama yang berbeda, yaitu diberi judul Sittu Duror, dijadikan satu nama. Hatta la yahulu dzalika duna istifadatin mutahazzibatin hadhil mahadi minal kitab, sampai agar tidak terjadi kerancauan di dalamnya sehingga manusia bisa mengambil istifadah yang sangat besar, faedah yang sangat besar dari kitab ini. Wa ana biqadril istifadatin nasi minhu rajautu minallahi sawab, dan sesuai dengan pengambilan faedah manusia dari kitab ini, saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yambagi, dan wajib, laftun nazari ilan annani ala af'alu hadha mawafiqatan liqaumi daqa atanuhum an qiraati kita kutubid rudud. Dan perlu diketahui, kata beliau, aku tidak menulis kitab ini kepada kaum yang tidak mau mengikuti atau sempit hatinya dari kebenaran. Beliau ternyata memberikan wanti-wanti. Kitab ini bukan untuk orang yang sempit hatinya dari kebenaran, tapi kitab ini diperuntukkan kepada orang-orang yang mau terbuka hatinya atas kebenaran. Alladzina sadduhum anil haqqi jununuhum bi matbu'iyatihim kulla sudud. Yang mana mereka dadanya telah terhimpit kegilaan dengan pemahaman yang salah itu di dalam dadanya. Jadi beliau mengatakan seperti ini karena di dalam kitab tadi itu banyak yang mengoreksi, banyak yang salah paham, ada yang menjadikannya sebagai syekh ini membolehkan politik, bolehnya masuk dalam politik. Ini justru dijadikan apa? Dijadikan hujah bagi sebagian orang-orang yang sempit hatinya tersebut. Maka beliau mengatakan aku tidak memperuntukkan kepada mereka. Kalla, sesungguhnya tidak. Fa innana la nazalu ta'assuri an salafinas salih. Tidak, karena kami sesungguhnya senantiasa akan mengikuti salafus saleh. Wa man taba'ahu bi ihsani ila yaumina, dan siapapun orang yang mengikutinya dengan baik pada hari ini. Hada intiqadahum anid da'wati al-munaharifatun anis sunnah, dengan akidah-akidah yang mereka yang lurus, yang jauh dari pelencengan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu ya? Udah masuk waktu, insyaallah. Tayyib. Jadi ana hanya baca terjemahan kitab ini karena tidak adanya ilmu kita untuk mentakwil apa yang beliau tuliskan. Maka kita hanya bacakan. Insyaallah kitab ini sangat indah. Tetapi biasanya mengaji seperti ini bosan. Bosan ya ngaji seperti ini ya. Justru mengaji seperti ini biasanya bosan karena kita akan teratur cara pengambilan ilmunya. Jadi beliau mengatakan itu, karena kalau kita ngaji-ngaji ngaji-ngaji yang lain-lain sampai nangis-nangis, itu biasanya lebih enak didengar ya, lebih semangat. Tapi kalau kita gaji perkara manhaj, perkara tauhid, perkara sunnah, itu bosan, capek kepala dengarnya, dan apalagi kalau hati masih kotor untuk menerimanya. Tapi kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.
Mungkin itu saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah masih ada pembukaannya beliau ini masih panjang ya, masih panjang. Sebenarnya anak ingin sampai kepada celaan beliau kepada ilmu-ilmu kalam. Ilmu-ilmu kalam ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.